FPB ya Kak ya. Nah, di sini sebenarnya di buku paket ada, tapi Ibu di sini akan menerangkan agar kalian lebih jelas. Silakan dibuka ya, buku paketnya ada di halaman 63. Di situ disebutkan ada 4 cara Kak. Nah, nanti Ibu akan terangkan satu persatu. Nah, untuk cara yang pertama kita akan menentukan FPB dengan menggunakan faktor persekutuan ya. Nah, bagaimana caranya? Silakan disimak ya Kak. Di sini Ibu punya contoh. Carilah FPB dari 25 dan 45. Caranya kita cari faktor dulu dari 25 ya Kak. Nah, 25 itu faktornya kan bisa mencari faktor sudah Ibu ajarkan ya kemarin, yaitu dengan menggunakan perkalian ya. Bisa berarti kalau 25 itu bisa 1 kali 25 dan berapa lagi Kak? 5 kali 5. Nah, dari sini ketahuan faktor dari 25 itu adalah ada 1, 5 dan 25 ini ya Kak. Sekarang kita cari faktor dari 45, berarti bisa 1 kali 45. Terus ada berapa lagi Kak? 3 kali 15. Satu lagi ada 5 dikali 9. Nah, berarti faktor dari 45 adalah ada 1, 3, 5, 9, 15 dan 45 ya Kak. Nah, ini ketemu. Nah, setelah ketemu seperti ini kita cari faktor persekutuan 25 dan 45. Bagaimana cara mencari faktor persekutuan? Yaitu dengan cara kalian cari yang angkanya sama ya. Dari faktor 25 ini sama yang ini Kak, kita cari yang angkanya sama. 1 sama Kak, tapi kalau angka 1 tidak dipakai ya sebagai faktor ya. Langsung aja 5 di sini Kak. Ada ya Kak di sini, berarti 5. Ya, kita tulis aja nggak apa-apa, 1 termasuk ya, dan 5. Terus 25 ada nggak Kak? Nggak ada. Berarti yang sama hanya 1 dan 5 ya di situ. Nah, karena di sini faktor yang sama adalah 1 dan 5 ya Kak. Nah, pertanyaannya di sini FPB dari 25 dan 45 adalah, kita lihat Kak dari angka ini. Yang disebut FPB itu adalah faktor persekutuan terbesar. Antara angka 1 dan 5 manakah yang paling besar? Yaitu adalah angka 5. Berarti FPB-nya adalah 5. Dan ketemu ya Kak untuk cara yang pertama. Nanti kita akan bahas menggunakan cara yang kedua. Baik, kita akan masuk ke cara yang kedua ya Kak. Nah, kita akan menentukan FPB dengan menggunakan faktorisasi prima. Nah, faktorisasi prima di sini kita akan menggunakan pohon faktor ya Kak. Di sini Ibu kasih contoh, tentukan FPB dari 28 dan 72. Berarti kita gunakan pohon faktor. Kita cari dulu ya. 28 dengan menggunakan pohon faktor dibagi berapa Kak? 2. Hasilnya 14. Dibagi 14 bagi 2 hasilnya 7 ya. Nah, dari sini kita tulis ya faktorisasi primanya ya. Dari 28 artinya adalah 2 dikali 2 dikali 7 ya. Nah, sekarang yang 72 Kak, dibagi 2 hasilnya adalah 36. Dibagi 2 hasilnya adalah 18. Dibagi 2 hasilnya 9. Dibagi 3 3. Berarti yang 72 ya Kak, 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3. Nah, setelah ini kita cari Kak yang angkanya antara faktor dari 28 dan 72 yang sama. Harus sama ya Kak, harus ada pasangannya dia. Kalau nggak ada pasangannya tidak boleh di sini ya. Kita cari 2 di sini ya. 2 di sini pasangannya bisa dengan ini Kak ya, ada pasangannya. 2 yang ini ada ya Kak pasangannya. 7 ada nggak Kak? Tidak ada. Nah, 2 di sini juga tidak ada pasangan di atasnya. 3 juga tidak ada. 3 yang ini juga tidak ada. Berarti yang ada pasangan hanya ini saja. Nah, dari sini dari kita menentukan faktor persekutuan primanya udah ketahuan. Jadi kita ketemu FPB-nya ya Kak. FPB
dari 28 dan 72 adalah, kita tulis Kak 2 karena ini udah sama bilangannya, kita tulis salah satu aja, berarti Kak 2 dikali 2 adalah 4. Berarti FPB-nya adalah 4 ya. Karena tadi angkanya sama, jadi tulis salah satu saja di sini. 2 dikali 2 4 ya. Ini contoh yang pertama. Nah, contoh yang kedua ya Kak, tentukan FPB dari 14, 84 dan 105. Sama menggunakan power faktor juga, dari 14 bagi 2 7. Udah ya Kak. Terus yang 84, kita tulis dulu 14 sama dengan 2 dikali 7. 84 bagi 2 42 bagi 2 21 bagi 3 7 ya. Berarti yang 84 adalah 2 dikali 2 dikali 3 dikali 7. Yang 105 ya Kak, sini dibagi 3 ya. Itu adalah 35 dibagi 5, hasilnya adalah 7. Berarti 105 sama dengan 3 dikali 5 dikali 7. Nah, kita cari Kak yang angkanya sama dari ketiga-tiganya. 2 di sini ada, tapi di sini tidak ada, berarti tidak termasuk Kak. 7 ada. Di sini 7 ada juga. Ini ada juga, berarti 3 ini Kak. Nah, 3 angka ini ternyata sama. Terus udah nggak ada lagi Kak ya, 2 lagi di sini nggak ada ya, udah nggak ada yang sama lagi. Berarti artinya FPB dari 14, 84 dan 105 adalah 7. Udah ketemu Kak sampai sini. Baik Kak, kita akan masuk ke cara yang ketiga ya, mencari FPB, yaitu dengan menentukan FPB dengan menggunakan tabel. Nah, di sini ada sebuah contoh, tentukan FPB dari 36 dan 120. Nah, kita akan menggunakan tabel ya Kak di sini ya. Nah, kita akan tulis ya Kak, ini 36 dan ini 120. Caranya kita akan bagi menggunakan bilangan prima yang paling kecil, yaitu kita gunakan, berarti mulai dibagi dengan 2 ya. Pembaginya kita tulis di sini Kak, kita bagi 2. 36 dibagi 2 berapa Kak? 18. Kita tulis di sini Kak hasilnya ya. 120 dibagi 2 yaitu adalah 60, kita tulis di sini. Nah, seperti ini. Lanjut lagi, kita bagi lagi Kak dengan angka 2 lagi di sini. 18 bagi 2 9. 60 bagi 2 30 ya, seperti itu. Terus nah, kita mau bagi 2. Nggak bisa ya Kak, kita bagi 3 di sini. 9 bagi 3 3. 30 bagi 3 10. Nah, lanjut ya Kak, kita bagi 3 lagi ya. 3 bagi 3 1 ya Kak. 10 bagi 3 tidak bisa. Kalau tidak bisa kita tulis sesuai angka yang di atasnya saja Kak. Tetap kita tulis tidak berubah. Berarti 10 ya Kak, sampai di sini ya. 3. Nah, selanjutnya kita akan bagi lagi ya Kak, karena ini ada angka 1 sama 10. Berarti kalau dibagi 3 tidak bisa, kita bagi 2. Karena 10 bisa dibagi 2 ya, kita tulis ini bagi 2. 1 dibagi 2 bisa tidak Kak? Tidak bisa ya. Kalau tidak bisa berarti kita tulis 1, karena bilangan di atasnya adalah 1, sesuai ya, tadi tidak bisa. 10 bagi 2 5 ya. Lanjut ya Kak. Nah, ada angka 1 sama 5, kita bagi berapa Kak kira-kira? Kita bagi 5 ya Kak, kita bagi 5 di sini. 1 bagi 5 tidak bisa, tulis seperti atasnya. 5 bagi 5 1. Nah, kalau sudah berakhir 1 dengan 1 berarti pembagiannya berakhir sampai di sini Kak. Nah, sampai di sini nanti kita akan bisa mencari FPB ya Kak. Jadi FPB dari 36 dan 120 adalah, kita cari Kak bilangan di sebelah sini pembaginya
Yang tadi bisa untuk dibagi dua-duanya. Seperti ini kan tadi 36 bagi 2 bisa, 120 bagi 2 bisa, berarti ini bisa. 18 bagi 2 bisa, 60 bagi 2 bisa, berarti ini juga. 9 bagi 3 bisa, 30 bagi 3 bisa, berarti ini bisa. 3 bagi 3 bisa, tapi 10 bagi 3 tidak bisa, berarti ini tidak ya Kak. Terus 1 bagi 2 tidak bisa, ini 10 baru bisa, berarti ini tidak termasuk karena tadi ada yang tidak bisa dibagi. 1 bagi 5 tidak bisa, berarti ini juga tidak termasuk. Berarti yang hanya bisa untuk membagi adalah berapakah di situ? 2, 2 dan 3. Berarti kita tulis di sini 2 dikali 2 dikali 3. Hasilnya berapa Kak? 2 kali 2 4. 4 kali 3 adalah 12. Berarti FPB dari 36 dan 120 adalah 12. Nah, untuk selanjutnya ya, kita cara yang keempat ya Kak di sini ya, kita akan menentukan FPB dengan menggunakan pembagian ekluid di sini ya. Nah, bagaimana caranya? Ini sebenarnya mudah ya Kak, pembagian ekluid ini. Nah, kita caranya yaitu dengan dibagi di sini ya. Kita akan mulai ya caranya 100 di sini. Tentukan FPB dari 100 dan 64. Artinya di sini 100 dibagi 64. Nah, sisanya Kak, kita mencari sisanya. 100 dibagi 64 itu kan hasilnya 1. Tapi kan sisanya, berarti artinya gampang Kak, tinggal 100 dikurangi 64 di sini sama aja ya. Sisanya ada berapa Kak? Sisanya ada 36. Nah, ya. Terus angka yang di sini kita tarik Kak ke sini. Ini kita tulis 64 dibagi lagi Kak dengan 36. 36-nya kita tarik ke sini Kak, 36. Nah, 64 dibagi 36. Artinya dapatnya berapa Kak? Dapatnya 1 ya di situ ya. Ya tadi kan dapatnya 1 Kak, berarti sisanya tinggal berapa? Atau dengan cara yang lain tinggal gampang Kak, 64 dikurangi 36, hasilnya berapa? 28 ya, sisanya 28. Seperti tadi Kak, kita tarik lagi ke sini. 36 kita tulis dibagi. Ini 28 tarik ke sini, dibagi 28. Nah, kita kurangi aja langsung ya Kak. Harusnya dibagi, tapi cara mudahnya dikurangin aja. 36 dikurangi 28, sisanya 8. Ini kita tarik ke sini lagi, 28 dibagi 8 atau dikurangi, berarti sisanya 20. Nah, maaf ya Kak, Ibu salah ya. Maaf ya Kak, di sini ada sedikit kesalahan. 28 dibagi 8 itu kan dapatnya 3 ya Kak. Nah, sisanya ada berapa Kak? Ada 4 ya di sini ya. Sisanya ada 4 Kak ya. Sisanya ada 4. Ini tarik ke sini ya, 8 dibagi 4-nya ke sini Kak. Nah, ini berarti sisanya 8 bagi 4 habis ya Kak, dapatnya 2, berarti sisanya 0. Nah, kalau udah sisa 0 berarti berhenti sampai di sini. Nah, bagaimana cara menentukan FPB? FPB dari 100 dan 64 adalah, coba Kak lihat di sini, kita cari bilangan terakhir yang untuk membaginya, yaitu adalah bilangan yang ini Kak. Nah, ini adalah disebut sebagai FPB-nya. Berarti FPB dari 100 dan 64 adalah 4. Nah, sudah Kak ketemu. Seperti itu cara mencari FPB dengan cara menggunakan pembagian ekluid. Nah, mungkin materi dari Ibu untuk hari ini cukup sekian. Semoga kalian bisa memahaminya ya. Terima kasih sudah menyimak video dari Ibu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.